up guys? Oke, kita kembali lagi di konten Ngobar si Firky. Hari ini saya bersama seorang panutan juga di Tanjung Selor. Senyumnya itu loh. Kalian tahu kan, senyum-senyuman Diki tuh khas sekali kan? Ngerti lah kalian kan? Di samping saya ini ada Diki Umacina guys. Diki Umacina. Bang Diki. Sedikit ini tentang Bang Diki. Bang Diki ini adalah seorang jurnalis Bang ya? Ya. Di mana Bang jurnalisnya? Sekarang di narahubung.id. Narahubung.id. Jadi kalau tentang dunia-dunia entertain, terus informasi seputar sosial di Tanjung Selor, beliau adalah salah satu orang yang luar biasa. Oke, bercerita sedikit tentang ini Bang. Karena kan kita harus tahu dulu nih tentang Abang dulu nih. Boleh. Sebenarnya apakah Abang Diki ini asli Tanjung Selor atau gimana Bang? Kalau aku kelahiran Krayan. Krayan Bang ya? Krayan, cuma sekarang orang tua berdomisili di Kota Tarakan. Oh, Kota Tarakan. Aku ya di sini sejak 2016. Oh, kita beda-beda tipis ya Bang sebenarnya Bang. Sama-sama pendatang juga kita, tapi kita mencoba sebaik mungkin untuk mengharumkan nama Tanjung Selor dan Bulungan. Nah, terus saya juga nih dengar-dengar nih nama Bang Diki ini sebenarnya nama ininya, nama-nama resminya ya teman-teman ya, nama-nama resminya. Banyak teman-teman yang manggil Kikoy katanya Bang. Iya. Nah, Kikoy itu gimana ceritanya tuh ada nama Kikoy itu? Apa itu panggilan di rumah sebetulnya? Panggilan di Kikoy, rumah ya, panggilan Jadi, di rumah. Apa? Kalau keluarga yang dekat itu panggilnya kalau ndak Kikoy ya Kiki. Oh, gitu Nggak ya? ada yang panggil Diki ya. Nggak ada yang Jadi, panggil Diki. Makanya di teman-teman juga pelan-pelan jadi tertular juga. Tertular juga manggil Kikoy ternyata. Nah, jadi kita tahu ya sebenarnya ada nama rumah juga yang dipakai. Sama kayak kemarin itu Om Iwin. Namanya Iwan sebenarnya, cuman gara-gara Iya, namanya dia itu Ridwan kalau nggak salah. Ridwan Syah lah gitu. Oke, hari ini kita bakal fokus membahas tentang salah satu top event dari Kalimantan Utara Bang. Lebih tepatnya musik alam nih, ya kan? Nah, kebetulan sekali musik alam ini akan diselenggarakan juga pada tahun ini. Jadi karena top event, jadi harus kita bahas supaya teman-teman dan masyarakat luas tahu tentang event ini. Ya. Sedikit bicara tentang posisi Bang Diki di musik alam Bang Diki. Kalau sekarang untuk tahun ini dipercaya sama teman-teman untuk memegang komando. Jadi sebagai ketua pelaksana lah. Ketua pelaksana ya. Gitu. Jadi ya, sama aja sih ketua. Pimpinannya ya, pimpinannya sekarang musik alamnya. Sedikit membahas sebelum kita akhirnya penyelenggaraan event tahun ini, sedikit bernostalgia tentang bagaimana sih musik alam itu Bang Diki bisa terjadi. Intinya musik alam itu tuh kan kolektivitas gagasan dari teman-teman muda, khususnya yang ada di Bulungan. Jadi 2016 itu 2017 tepatnya 2017 awal itu kita nih punya keresahan yang sama lah. Benar. Soal movement, soal anak muda nih kalau cuma duduk nongkrong aja kayaknya ndak produktif. Benar. Jadi artinya kita berangkat dari keresahan yang sama, berangkat dari satu visi yang sama, gagasan yang sama. Akhirnya kita bentuklah musik alam. Tapi kemudian musik alam itu kan ndak cuma bicara musik aja. Benar. Tapi ekosistemnya begitu luas. Ada camp area di sana, ada pasar budaya di sana dan macam-macam. Dulu bahkan ada pentas puisi dan lain-lain, pameran buku. Pokoknya ekosistemnya banyak. Kenapa kemudian kita sepakati itu jadi satu prinsip kolaborasi? Karena memang teman-teman yang tergabung di dalam Aliansi Komunitas Kaltara sebagai penggagas awalnya itu memang itu ada lintas komunitas di situ. Benar. Artinya tidak cuma dari 1-2 komunitas saja. Ada komunitas musik, ada komunitas diskusi, ada komunitas motor, ada komunitas Vespa, ada komunitas macam-macam. Jadi artinya ini coba kita akomodir semua dengan memberi segmen di musik alam. Artinya kolaborasi lintas genre ini kita harapkan bisa ya buat senang-senangan aja sih awalnya. Buat senang-senangan. Bener juga ya. Jadi ternyata benar sekali kalau misalnya musik alam ini adalah karya buat tangan dari pemuda-pemuda yang ada. Iya, karena anak muda itu kan DNA-nya karya. Benar sekali. Wah, itu tuh bosku nih ya. Jadi dia itu tadi tuh DNA-nya anak muda itu karya. DNA-nya anak muda adalah karya.
untuk mengidentifikasi apakah kita itu karena kan umur muda itu harusnya usia produktif. Benar, benar. Artinya ya salah satu alat ukur paling mudah itu ya karya. Ketika teman-teman punya karya, jadi kita nggak usah bahas dulu kualitas, tapi kita bahas dulu ada atau enggak. Ya, benar sekali. Ketika itu ada ya selamat, kamu sukses menjadi anak muda yang top. Oh, benar sekali ya. Menarik sekali ternyata ya, Bang Diki ya. Tapi saya mau sedikit lagi membahas tentang nama si musik alam, Bang Diki. Ternyata di luar itu ada kontroversi, coy, tentang kenapa musik alam, padahal namanya musik alam, tapi banyak komunitas yang tergabung di dalamnya itu, Bang Diki. Itu bagaimana kita bisa meluruskan tentang nama musik alam itu, Bang Diki? Ya karena itu ya seperti yang aku sebut tadi, DNA-nya anak muda itu kan karya. Kalau kita bicara lagi ke bawah variabelnya, ada kreativitas di dalamnya, ada kolaborasi di dalamnya, ada kekompakan saling menutupi di dalamnya, kemudian ada ada banyak kepala di dalamnya. Ya jadi gini, 2017 itu musik alam itu bisa kita katakan dicetus memang dengan konsep yang cukup buat senang-senangan kita aja, karena circle-nya kita aja, ibaratnya itu acara buat circle kita aja awalnya. Tapi kemudian berlanjut sampai ini sudah masuk ke tahun keempat, alhamdulillah. Jadi begini, kenapa kemudian dia musik alam sementara isinya itu macam-macam lain. Sebetulnya kita mau coba mengelaborasi konteks karya hari ini. Hari ini itu harusnya karya itu sudah bukan bergap-gap lagi. Kenapa? Hari ini itu kan sudah luar biasa. Kita punya media yang begitu banyak untuk melahirkan karya. Kita punya begitu banyak teman. Jadi prinsip hari ini, karya hari ini itu kolaborasi. Artinya kita sudah bukan pada tataran ya musik-musik tok. Kemudian haram untuk konsep lain masuk. Iya, benar. Nah, jadi hari ini tuh konsepnya kita kolaborasi. Selama kita bisa saling mengisi, ayo kita sama-sama show up, ayo kita sama-sama tunjukkan nih karyanya kita. Anak muda itu kan butuh itu. Nah, kenapa? Berangkat dari movement, kalau kita bicara jauh sebelumnya, di mana banyak yang mati. Kenapa? Karena dia terus berjalan sendiri. Artinya nggak ada yang menopang. Nggak ada yang menopang ya. Sementara kalau kita ini keroyokan, apa-apa kalau keroyokan kan pasti cepat. Apa-apa kalau keroyokan pasti lebih mudah. Benar. Makanya itu prinsipnya kolaborasi deh. Makanya kemudian 2017, 2018 sampai ke 2019 bisa mencatatkan musik alam itu masuk 100 kalender top event. Itu buah dari konsistensi. Benar buah dari konsistensinya. Jadi akhirnya soal nama itu bukan soal yang terlalu serius. Ya, bukan menggambarkan itu penting ya, itu penting. Tapi tidak semuanya soal nama. Kadang kita juga harus bicara soal sudah ada enggak kita buat. Benar, substansinya memang ya, benar sekali. Jadi menarik ya. Ternyata di balik nama musik alam itu banyak sekali gerbong-gerbong karya yang terbuka, banyak sekali talent-talent yang luar biasa. Cerita Bang Diki. Jadi penyelenggaraan musik alam kan 4 tahun terakhir nih. Jadi aku dengar 2017 itu musik alam akhirnya digelar nih. Dan itu masih dijalankan sama teman-teman komunitas Aliansi Komunitas Kaltara. Shout out to Aliansi Komunitas Kaltara. Coba ceritakan sedikit bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun kegiatan ini. Siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, talent-talentnya dan lain sebagainya. Di tahun pertama itu komposisi musik alam itu bisa dikatakan kaya sekali. Kenapa? Sampai ada termasuk aku kan tampil juga. Kita main metal di hutan. Terus ada b-boy, ada puisi dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu 2018 komposisi itu mulai berubah. Artinya ada beberapa sub yang ada di kita kemudian tidak tampil bukan karena sudah tidak terlibat lagi, mungkin ada kesibukan dan lain-lain. Dan teman-teman, namanya konsep ini kan selalu berubah-berubah. Benar. Nggak ada yang kemudian pakem digunakan. Ya kita secara garis besar mungkin kita tetap akan jalan on the track, tapi kemudian kalau bicara konsep selalu ada sentuhan-sentuhan baru. Sentuhan-sentuhan baru ini penting untuk apa? Untuk kemudian memberi semacam stimulus ke otaknya yang akan menonton kita nanti. Benar. Ini dia penasaran nih ada konsep baru lagi dan lain-lain. Artinya kita setiap tahun terus berusaha melahirkan inovasi-inovasi. Daripada cuma sibuk memikirkan nama, ya kita lebih penting untuk memikirkan inovasi-inovasi. Benar.
Makanya kemudian 2018 komposisinya mungkin lebih banyak. Bahkan teman-teman dari Kaltim juga terlibat. Oh, terlibat ya ternyata. Ya, terlibat. Dan bahkan ada dari mana ya? Rusia kalau nggak salah. Oh iya benar. Pacarnya Adam itu Iya. dia kebetulan baca puisi juga sekalian nyanyi. Dan itu cukup dapat apresiasi yang luar biasa. Luar biasa memang penyelenggara musik alam ini. Dan masuk ke 2019 di mana kita sudah tercatat di 100 Calendar of Event Wonderful Indonesia. Ibaratnya musik alam naik grade, naik tingkat. Kenapa? Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, musik alam sudah bisa menampilkan talent-talent nasional. Nah, itu ada Is Pusakata dan Balawan pada saat Balawan ya, dan jadi, itu kata menarik sekali. di sisi lain tetap harus ada koreksi kita, di sisi lain tetap juga kita harus bangga dengan pencapaian. Benar sekali. Jadi ternyata perkembangan musik alam dari tahun ke tahun ini menarik ya Bang Diki ya, karena Ya menarik karena apa yang bikin musik alam itu bertahan sampai hari ini perbedaan itu ya Ya, makanya karena kita harus bertengkar dulu, kita harus saling uji ide dulu. Ya. Kenapa? Ketika kita uji ide itulah kita jadi apa ya? Jadi semacam kayak terpacu, ke-trigger untuk melakukan hal itu lebih baik lagi, lebih melahirkan inovasi lagi gitu. proses-proses itu yang akhirnya mengantarkan musik alam ke top event ya. Nah, jadi kuncinya sebetulnya movement itu konsistensi dulu. Kasih dulu tepuk tangan dulu boy untuk senior-senior kita yang telah membangun musik alam sampai hari ini. Nah, membahas musik alam tahun ini Mas Diki. Jadi karena tadi Panggil Mas Do, ketuaan. Bro. tadi aku bilangnya Bang kan, nama ketuaan jadi panggilnya mana? Panggilnya Abang aja ya. Kakak. Bang Diki. Kakak Diki kan kerennya tuh. Sedikit membahas tentang tahun ini Bang Diki karena mungkin ada perkembangan dari zaman ke zaman. Bukan tentang mengembangkan yang tahun kemarin ke tahun yang sekarang, makin tahun makin berkembang dengan ide yang sebelumnya diperbaharui atau ditambahkan. Tapi ada tantangan di tahun ini nih coy. Pandemik di tahun ini. Jadi kira-kira strategi apa nih yang digunakan apalagi sekarang bebannya Bang Diki luar biasa besar sekali ya coy, karena dia harus berpikir untuk banyak hal, baik di sisi hiburan, di sisi menjamu semua masyarakat, tapi dia harus berpikir juga tentang kesehatan masyarakat luas. Gimana nih strateginya yang sekarang terkait pandemiknya? Ya, 2020 ini memang kalau tahun kemarin musik alam naik kelas, tahun ini musik alam itu terancam turun kelasnya. Ya, kenapa? Karena kita menghadapi situasi yang hari ini menyerang hampir semua aspek yang ada di kita gitu. Tapi kan di sisi lain kalau kita lihat pakai kacamata lain, terutama kacamata anak muda ya, ini persoalan yang cukup serius, tapi kemudian kita juga harus bisa pecahkan dong. Benar Ya kan? benar. Anak-anak muda itu kalau aku yakin selalu punya gebrakan, selalu bisa berpikir yang fresh, selalu bisa cari solusi dengan caranya, tapi tanpa juga menomorduakan pandemi gitu loh. Makanya prinsipnya musik alam tahun ini itu yang pertama, kita memastikan semua orang sehat. Benar. Siapa semua orang itu? Teman-teman pengunjung, teman-teman talent, bahkan teman-teman penyelenggara. Itu prinsip utamanya musik alam 2020. Artinya kita coba untuk meramu skenario-skenario yang memang kita bisa pastikan teman-teman itu aman sejak dari parkiran sampai pulang kembali ke rumah. Dan kita juga minta partisipasinya teman-teman. Artinya begini, hari ini di tengah pandemi ini kita semua kita lagi sedang mencoba new normal atau normal baru. Artinya ada perubahan perilaku yang coba kita mau bentuk di sini. Perubahan perilaku itu apa? Dengan hari ini kan semua teman-teman pasti sudah terbiasa tuh mana-mana pakai masker. Pakai masker ya. Cuci tangan sudah bukan jadi hal yang baru lagi. Benar. Pakai sarung hand sanitizer juga bukan jadi hal yang yang aneh lagi. Artinya perubahan perilaku itu kan perlahan-lahan juga kalau kita lihat, kita tangkap sudah bagus, sudah cukup bagus sejauh ini. Inilah yang kemudian kita harapkan bisa kita aplikasikan, kita adopsi ke dalam konsep besar musik alam. Iya. Artinya kita sudah siapkan skema, misalnya orang dari parkiran duduk antri akan masuk gerbang itu kita urai, masanya kita urai. Setelah mereka akan masuk ke venue,
Itu tempat duduk sudah kita sediakan dengan berjarak, dan kita sudah sediakan teman-teman penghubung dari kepanitiaan yang akan mengarahkan teman-teman untuk cuci tangan, untuk senantiasa menggunakan hand sanitizer, untuk tetap menjaga jarak duduknya, dan teman-teman panitia juga punya ketegasan di beberapa prinsip, terutama yang soal menyangkut pelanggaran protokol kesehatan. Benar. Nah, kemudian tadi prinsip utamanya kan kita akan memastikan semua orang sehat. sehat. Ketika ada pelanggaran, apa yang akan kita lakukan? Ya, teman-teman panitia harus tegas untuk kalau kasarnya ya penonton ya kita persilahkan keluar dari venue ketika memang opsi atau tata tertib yang sudah kita buat itu kemudian dilanggar kayak gitu. Memang tegas untuk protokol ini Mas Diki ya? Harus ya. Karena prinsipnya di situ Ki. Jadi kita sebetulnya nggak mau juga kemudian menjadi musik alam ini menjadi euforia di tengah pandemi, kemudian kita dianggap tidak respect. Sebetulnya kita sangat respect dengan pandemi ini. Cuma hari ini kita juga sama-sama. Saya sudah dari awal sudah coba komunikasi ke Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf dalam hal ini, karena kita masuk dalam satu stop event. Kemudian sudah ke mitra-mitra kita seperti Dinas Pariwisata dan lain sudah melakukan rangkaian komunikasi, dan dari mereka juga mensupport ketika kita punya skenario yang kuat. Benar. Karena pada dasarnya kita sudah coba mengundur musik alam untuk dilaksanakan di tahun depan. Tapi kemudian ya semua hari ini harus sadar kita dalam keadaan krisis. Benar. Krisis akibat pandemi. Artinya kitalah kemudian yang harus beradaptasi dengan keadaan hari ini. Kitalah yang harus melahirkan inovasi-inovasi bagaimana caranya kita bisa tetap survive menghadapi keadaan pandemi ini kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga kita ini didukung nih Ki. Ya. Misalnya kayak teman-teman dari BPBD, dari stakeholder terkait lainnya sudah coba kita komunikasikan, kita minta acara ini dikawal semaksimal mungkin, acara ini dimonitor semaksimal mungkin. Artinya kita juga kita punya pihak lain yang akan turut mensukseskan acara ini, terutama dari pemerintah daerah untuk mengkonekkan skenario yang kita buat kemudian dengan skenario protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, benar sekali. Jadi yang menarik dari musik alam tahun ini nih, boleh kita tahu sama-sama ya Boy ya. Kita ini kan banyak sekali kendala di tahun ini, dan ternyata musik alam tetap diselenggarakan dengan standar protokol tertentu. Dan ini menariknya, ini yang kalian perlu catat Boy, menariknya dari seorang DQ Macina, selalu ada solusi untuk apapun masalahnya. Ini yang selalu saya pelajari dari beliau, Bang. Terima kasih banyak Bang atas semua ilmunya. Ternyata Bang Diki tuh selalu ini serius nih. Kemarin ngaku di Kompas Iwin, sekarang pun ngaku lebih. Pokoknya harus selalu ada syarat, karena itu tadi berangkat dari omongan Bang Diki sebelumnya kan, pemuda itu dinilai dari karyanya kan Bang. Otomatis DNA-nya itu harus karya. Jadi intinya kalau nggak nemukan jalan untuk hal-hal yang kayak gini, apalagi diadu inovasi, kreativitas soal itu. Memang tapi penerapan tahun ini kemudian apakah melibatkan talent-talent lokal pride yang memang ini Boy? Memang fokus kita lokal pride untuk tahun ini. Kenapa nggak? Mohon maaf, mungkin kemudian tidak ada panggung untuk artis nasional. Yang pertama itu kita memang fokus lokal pride. Benar. Artinya musik alam ini kita bangun dari awal. Kita bangun dari 2017 itu harusnya yang bisa menikmati juga teman-teman lokal. Benar. Nah, makanya kemudian komposisi tahun ini itu kita melibatkan 5 kabupaten kota, baik dari band, penari dan lain-lain, itu kita libatkan dari 5 kabupaten kota dengan harapan teman-teman lokal ini bisa naik grade-nya dan mereka bisa merasakan panggung-panggung kelas nasional seperti musik alam, karena secara appreciate musik alam kan sudah masuk 100 kali di top. Benar sekali Bang. Ya, gitu. Kalau tanggal Bang rencananya nih tahun ini nih Insya Allah 11-12 Desember. Insya Allah Bang ya. Pokoknya kita juga sebetulnya berharap nih ada masukan, ada kemudian juga doa yang teratur dari teman-teman. Iya benar sekali. Bayangin Boy, 5 kabupaten, Bulungan, KTT, Nunukan, Malinau, Tarakan, semuanya ada Boy talent local pride-nya. Dan itu kalaupun hari ini saya melihat teman-teman lokal pride itu enggak lah Bang, maksudnya enggak jauh lah dari teman-teman nasional. Gritnya mereka Kalau bicara karya, sebetulnya di Kaltara ini memang cukup kompetitif. Benar sekali. Sama orang di luar. Artinya kita enggak pernah mau compare
kemudian lokal sama luar. Artinya kenapa? Karena kita sampai hari ini, makanya aku bilang prinsipnya hari ini tuh untuk komposisi kita pasti local pride. Kenapa? Karena kita begitu, kita hakul yakin lah teman-teman itu punya kualitas yang luar biasa. Cuma hari ini tidak ada wadah saja. Tidak ada wadah, benar. Makanya kita bilang, ketika ada teman-teman punya karya, harus juga ada teman-teman yang bangun panggung. Benar. Ketika ada teman-teman yang bangun panggung, begitu juga sebaliknya. Artinya ekosistem kreativitas ini harus dibangun mulai dari sekarang. Kita stop lah, berhenti. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, terus itu menjadikan kita berhenti untuk berkarya, itu kayaknya apa ya? Mental kita belum cukup kuat untuk membuat satu karya yang besar. Iya. Ya, artinya gini, hari itu kan bicara preferensi, semua orang di kepalanya mungkin akan punya referensi karena dia gampang cari ide itu, hari ini gampang belanja ide itu gampang. Kenapa? Kita tinggal buka YouTube, kita tinggal googling dan lain-lain. Mungkin ide itu akan dengan mudah kita dapat menjadi referensi. Tapi begitu ketika itu kita bawa ke kelompok, kadang kan ada perbedaan dan lain-lain. Dan lebih sering perbedaan itu membuat kita berhenti untuk melakukan itu. Iya, kadang memang ada minder. Iya, ya. Jadi artinya kita wajar, berbeda itu wajar. Ya, itu satu yang wajar lah. Jadi hari ini itu yang harus kita pelajari, bagaimana caranya menerima perbedaan, terutama perbedaan ide, gagasan, pandangan, ya kan? Iya. Nah, karena dengan kita bisa saling menghargai antar sesama teman, menghargai isi kepala dan lain-lain, cuma dengan begitu kita bisa jalan bareng. Benar, saya sepakat soal itu Bang Diki. Jadi buat teman-temanku semua nih yang menyaksikan ini nih, hal yang menarik dari Musik Alam tahun ini adalah hasil pemikiran dari banyak perbedaan ya Bang Diki ya. Loh iya, kita harus gontok-gontokan dulu. Iya, harus bentrok-bentrokan kreativitas, pokoknya kreasi, dan akhirnya hasilnya kita bisa nikmati sekarang Bang Diki. Bahkan menurut saya Bang Diki mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah Bang Diki karena sama aja sebetulnya. banyak sekali Bang Diki ini, mulai dari pemikirannya, mulai dari tindakan di lapangan, itu banyak sekali supportnya beliau ini yang membantu teman-teman pemuda. Nah, respect sekali kita sama beliau ini. Nah, semoga nanti Bang Diki sehat-sehat terus, teman-teman sehat-sehat terus, penyelenggaraan Musik Alam kita bisa nikmati. Boy, sudah beli tiket kalian, Boy? Sudah. Wah, sudah sembarang kemarin, belum ada tiketnya. Tiket belum kita jual. Wah, belum dijual, sembarang apa penipu memang. Bahaya kamu. Tunggu tiketnya, Boy. Jadi nanti begitu tiketnya kita ramekan. Jadi informasi soal Musik Alam itu akan kita sebarkan secara berkala di Instagramnya Musik Alam. Iya, Instagramnya Musik Alam. Apa Bang Diki namanya Bang Diki? Biar teman-teman tahu. @musik alam. @musik alam. Jadi buat teman-teman nantinya Ya, bantu nanti pantengin di situ. Pantengin di situ. Di situ mulai tiket, apa protokol kesehatannya bagaimana, nanti semua ada kita. Semua informasi bakal dimasukkan di Instagramnya dan media-media ini juga nanti bakal terlibat ya. Media harus utama juga nanti akan bantu kita untuk membantu kita. sosialisasikan. Jadi tidak bakal lah kekurangan informasi di tengah pandemi ini. Yang pasti yang perlu kita tekankan, meskipun ini eventnya gede, protokol harus tetap dijaga, Bos. Nomor satu itu, Bos. Kita harus menjaga kesehatan, bisa nonton enak, feel-nya dapat, ya kan? Tapi pakai masker, cuci tangan, pokoknya bersih lah. Pokoknya jaga kesehatan kalian sampai nanti Musik Alam diselenggarakan insya Allah 11 sampai 12 Desember nanti. Oke, Bang Diki, ini tadi kita sedikit bahas tentang Musik Alam. Harapannya Musik Alam tahun ini menjadi panggung untuk teman-teman terus berkarya seterusnya. Apalagi banyak nih teman-teman yang mulai berkarya dan akhirnya dilibatkan di Musik Alam. Jadi mudah-mudahan terus berkembang. Local pride itu penting, coy. Itu. Aku talent Musik Alam, coy. 2021. Ibaratnya Musik Alam itu panggungnya semua. Semua siapa? Semua yang punya karya. Benar, sepakat sekali. Jadi itu tadi hal yang menarik ya. Musik Alam adalah panggung untuk semua. Semua yang punya karya. Diki Wacina, coy. Luar biasa sekali beliau ini ternyata ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman untuk menyaksikan kita bincang-bincang kita sama Bang Diki. Semoga Bang Diki sehat selalu. Semoga karakternya Bang Diki ini tetap membawa teman-teman di Kaltara ini terus terpacu untuk berkarya, terpacu untuk punya karyanya sendiri dan membanggakan tempat dia tinggal. Harus dong. Iya, apalagi sekarang kan di tengah pandemi ini lebih rajin berkarya karena di rumah aja kan kemarin. Ya, harusnya lebih produktif untuk karyanya. Oke, itu saja nih untuk edisi kita kali ini. Jadi sekali lagi pantengin. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Diki juga, coy. Nah, Instagram Bang Diki ini agak susah, coy. Kick Oi ya.
kick_oi. Jadi buat teman-teman silakan follow dan jangan lupa follow Instagram Musik Alam untuk informasi-informasi terkini terkait Musik Alam 2K20. Sekali lagi terima kasih Bang Diki. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye bye. Thank you.